Oke, kali ini saya akan membahas materi mengenai rangkaian resistor kapasitor. Materi ini masih satu topik besar dengan arus searah yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, pada topik ini kita akan bicara mengenai rangkaian dengan sumber tegangan baterai yang terdiri dari resistor dan kapasitor sekaligus. Jadi sebelumnya yang sudah dipelajari adalah rangkaian yang berisi hanya resistor atau hanya kapasitor. Untuk membahas rangkaian ini, maka akan saya mulai pembahasannya dari konsep dasar bagaimana kapasitor itu berada dalam sebuah rangkaian. Artinya adalah bagaimana sifat dari kapasitor itu apabila diberi sumber tegangan. Jadi bagian pertama yang perlu dibahas atau diketahui oleh kita adalah bagaimana sifat kapasitor pada rangkaian. Secara rinci khusus adalah bagaimana konsep pengisian muatan pada kapasitor. Karena kita tahu bahwa kapasitor ini memiliki fungsi sebagai penyimpan muatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengisi muatan pada kapasitor. Ya, ini yang mau kita bahas di bagian awal. Pengisian kapasitor. Untuk mengisi kapasitor, tentunya yang kita tahu adalah kita perlu sebuah sumber tegangan, yaitu baterai. Di sini saya memiliki sebuah baterai, misalkan ini ada baterai. Yang saya tahu adalah baterai itu punya dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kemudian saya simbolkan baterai itu GGL, sumber GGL, jadi dengan simbol epsilon. Ini simbol baterai, simbol epsilon. Kemudian tentunya yang mau diisi adalah kapasitor. Maka saya juga punya sebuah kapasitor plat sejajar, simbolnya seperti ini, dua garis yang sama panjang digambarkan secara paralel. Simbolnya adalah C, kapasitor. Kemudian ini kita hubungkan, saya beri sebuah saklar S, kemudian ini menuju kapasitor, di bagian bawah sama, terhubung dengan kapasitor juga. Kemudian saya beri nama masing-masing titik di tiap sudut, yaitu misalkan titik M, titik N, titik O, dan titik P. Kemudian kapasitornya saya beri nama, plat bagian atas itu namanya adalah plat A, plat bagian bawah namanya plat B. Oke, kita lihat sekarang kondisinya ya. Kondisinya adalah yang akan saya bahas, karena kita ceritanya akan mengisi kapasitor dengan muatan, maka kondisinya itu di awal itu adalah kapasitornya pada keadaan kosong. Artinya adalah muatannya belum terkutub ya, masih netral. Jadi kosongnya saya kasih tanda petik ya. Ada muatan tapi antara positif negatifnya dia sama besar sehingga secara umum dia netral. Kemudian di sini berikutnya adalah ketika T atau waktunya sama dengan 0 detik, itu saya mulai waktunya saya hitung. Ketika T sekian, itu saklarnya saya tutup. Saklar S ditutup,
artinya adalah saklar berada dalam kondisi on. Saya gambar di sini ya, saklarnya saya tutup. Artinya ini rangkaiannya jadi tertutup. Jika rangkaian tertutup, maka akan ada arus yang mengalir. Itu konsepnya. Ya. Ini kondisi awal, koilen kosong ya. Saya bikin saja ini Q-nya sama dengan 0. Maka sekarang saklar tutup, kondisinya on, berarti kita mulai proses pengisian muatan. Bagaimana prosesnya? Kita kembali ke gambar di samping. Kita tinjau rangkaian ini. Kita lihat ya, baterai kutub positifnya, ini saya gambarkan lagi dengan warna biru, saya berikan highlight. Kemudian lihat pada kapasitor plat yang atas, yang bagian A juga saya highlight warna biru. Kutub positif pada kapasitor dengan plat kutub positif pada baterai dengan plat A pada kapasitor itu kan terhubung langsung dengan kawat. Ini ya, gambarkan lagi. Nah, itu kan ya. Artinya adalah saya bisa bandingkan antara kutub positif baterai dengan A. Plat A ya. Jadi ada kutub positif baterai dengan plat A. Saya bandingkan ya. Kira-kira siapa yang lebih positif? Tentunya kutub baterai. Kenapa? Karena dia adalah kutub positif. Pasti yang ini lebih positif dibandingkan plat A. Artinya adalah kalau dia lebih positif, maka dia kekurangan elektron karena lebih positif. Elektron saya simbolkan huruf E, garis ini elektron ya. Berarti yang ini dibandingkan dengan kutub positif, dia akan kelebihan elektron. Ingat ya, yang namanya alam ini selalu ingin mencapai kesetimbangan. Maka siapapun yang kelebihan elektron, dia akan menyumbangkan elektronnya kepada yang kekurangan. Berarti nanti dari plat A akan ada elektron yang mengalir ke kutub positif. Ya, jadi kembali ke gambar, dari plat A sini akan ada aliran elektron yang bergerak menuju kutub positif baterai. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita menuju pada bagian bawah. Kita lihat kutub negatif dari baterai di sini. Saya gambarkan lagi dengan warna merah. Ternyata terhubung langsung. Di sini kita lihat kawatnya dengan apa? Dengan plat B pada kapasitor. Ya, terhubung langsung. Sekarang kita bandingkan lagi sekarang. Saya punya kutub negatif baterai. Saya bandingkan dengan plat B pada kapasitor. Sekarang ini kutub negatif. Ini plat B. Ini netral, plat B-nya. Kutub negatifnya ya negatif. Berarti siapapun yang negatif, tandanya berarti dia kelebihan elektron. Sedangkan plat B di sini, kalau dibandingkan dengan itu, berarti dia kurang elektronnya kan ya, lebih positif. Berarti dia kekurangan elektron. Sehingga jadi seperti tadi kan, siapa yang kelebihan elektron, dia akan menyumbangkan elektronnya kepada yang kekurangan. Sehingga akan ada aliran elektron dari kutub negatif baterai di sini menuju ke plat B pada kapasitor.
Kalau kita lihat gambar ini secara umum, seakan-akan ini ada muatan yang bergerak mengitari rangkaian. Maka kita bisa sebut itu adalah proses pengisian kapasitor. Bagaimana pengisiannya? Kita lihat dulu plat B di sini ya. Plat B asalnya kekurangan elektron. Kemudian dia diberi elektron oleh kutub negatif baterai. Sehingga yang awalnya dia netral dikasih elektron, maka dia akan menjadi bermuatan negatif Q. Sedangkan yang atas, plat A, dia memberikan elektronnya kepada kutub positif baterai. Sehingga lama-kelamaan dia akan kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron, maka dia akan menjadi positif Q. Nah, yang tadi awalnya netral, Q-nya 0, sekarang dia menjadi ada nilainya, plus Q min Q. Artinya sekarang kapasitornya telah terisi oleh muatan. Itulah proses pengisian kapasitor yang ini. Ya, proses pengisian kapasitor. Sampai kapan ini terjadi? Ini akan terus terjadi hingga nanti waktu yang sangat lama. T menuju tahingga. Berapa lama tahingganya? Nanti tergantung kapasitas kapasitornya ya. Akan saya bahas selanjutnya. Ketika T-nya sudah menuju tahingga, maka akan terjadi kondisi ya. Terjadi kondisi saat kapan di sini kita lihat kembali ke gambar, saat terjadi kesetimbangan. Kapan setimbang itu? Setimbang adalah ketika beda potensial antara titik P dan M dan titik O, N itu sama. Jadi ketika beda potensial atau tegangan antara titik PN, dilihat di gambar ya, itu sama dengan beda potensial UN. Tadi kan tujuannya adalah ini PM. Ya, tujuannya adalah setimbang. Artinya adalah antara P dan M, beda potensialnya sama dengan antara O dan M. Kita lihat ya, antara P sama M itu kan ada baterai kan. Ini berarti sama dengan ini ketika tegangan baterai itu sama dengan antara O sama N ada kapasitor. Tegangan kapasitor. Ketika ini sudah terjadi, maka ada hal khusus. Ada hal yang terjadi adalah kita bisa sebut elektronnya berhenti mengalir. Kalau artinya apa? Berarti di sini kondisinya adalah kapasitornya telah terisi penuh. Ya, istilah lainnya yang biasa saya gunakan adalah di sini berarti arus telah lunak, itu istilahnya ya, atau istilahnya steady state. Nah, biasanya kita pengen tahu di sini sekarang pertanyaannya. Berapa sih arusnya yang mengalir pada saat pengisian kapasitor? Berapa muatannya? Berapa tegangannya saat pengisian? Ya, itu kan besaran-besaran yang kita butuhkan untuk nanti merekayasa konsep dasar ini menjadi perangkat-perangkat elektronik yang akan kita gunakan. Ya, maka dari sini yang konsep dasar tadi kita bisa turunkan. Ya, jika atau untuk mengetahui
dinamika dari pergerakan muatan atau dari arus listriknya, tegangannya, maka kita butuh komponen tambahan. Maka diperlukan penambahan resistor pada rangkaian. Kenapa butuh resistor? Kita tahu kan ya, ini kan ada hukum ohmnya, ya. Hukum itu kan berarti kalau saya punya R, saya punya V, saya tahu I-nya berapa. Jadi saya bisa tahu besaran-besaran lain kalau ada kapasitor. Maka gimana rangkaiannya sekarang? Rangkaiannya paling sederhana seperti ini, paling sederhana ya. Tadi baterainya sama, di sini ada baterai. Kemudian saya kasih, sini ada saklarnya, ini baterai plus minus. Nah, sebelum mencapai kapasitor, saya kasih resistor dulu. Kasih resistor, kemudian ini kapasitor, kemudian kembali kita tutup rangkaiannya. Ada R, ada C. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rangkaian resistor kapasitor. Atau biasa disingkat dengan simbol rangkaian RC. Nah, sampai sini adalah bahasan bagian pertama untuk topik rangkaian resistor kapasitor. Selanjutnya yang akan dibahas meliputi bagaimana sifat dari arusnya, muatannya saat pengisian kapasitor, kemudian juga bagaimana menganalisis secara khusus rangkaian RC ini.